行之为一事，血债血偿，斩杀背叛先祖之人。哼，你很强，别点头了。舍下刀，正月多谢。人可以养魂。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-230. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah menerobos ranah dari Dewa Heavenly ataupun Dewa Surgawi yang membuat Shihao menggemparkan Akademi Taisue karena Shihao merupakan orang termuda yang telah berhasil menerobos ranah ini. Tetapi Shihao juga merasa ada yang kurang dengan terobosan ranahnya karena Shihao tidak melewati kesesaran guntur yang membuat Shihao kekuatannya jadi tidak maksimal. Setelahnya Shihao mengunjungi teman-temannya yang berasal dari dunia bawah. Pertama mengunjungi temannya Qingyi, yang ternyata temannya Qingyi diburi oleh anggota Akademi Taisue lainnya, yang singkatnya Shihao menyelamatkan temannya Qingyi dengan mengalahkan kedua pembuli tersebut. Dan setelahnya juga Shihao berhadapan melawan anggota keluarga Yuan yang bernama Yuan Hong ataupun disebut dengan Yuan An, yang Yuan Hong tidak terima dengan menuduh Shihao yang telah menghabisi Yuan Feng alias keponakan dari Yuan Hong dan juga Yuan Qing. Dan untungnya di sana Shihao dibela oleh penetua Akademi Tianzhen, dengan penetua Akademi Tianzhen meminjamkan kekuatannya kepada Shihao, membuat Shihao bisa melawan Yuan Hong dan mengalahkan Yuan Hong. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja anggota dari dunia luar kembali lagi ke Akademi Taisue, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan kemunculan dari Raja Tiga Kepala ataupun merupakan leluhur dari Raja Tiga Kepala yang kedatangannya ke sini karena ia marah keturunannya yang telah dihabisi. Tetapi leluhur Raja Tiga Kepala memberikan penawaran kepada mereka untuk membuat perjanjian perdamaian, yaitu ras manusia di dunia ini mau tunduk kepada ras dunia luar. Penetua Akademi Tianzhen langsung menolak tawaran tersebut dan mengatakan kalau dunia mereka tidak akan pernah mau tunduk kepada dunia luar. Tetapi di sana leluhur Raja Tiga Kepala menggunakan kekuatan ilusinya untuk mempengaruhi para anggota Akademi Tianzhen, yaitu dengan menunjukkan anggota cantik dari dunia luar, yang hal itu sempat berpengaruh karena beberapa orang Akademi Tianzhen mereka tergoda dengan kecantikan tersebut, yang untungnya guru Akademi Tianzhen langsung menyadarkan mereka semua. Leluhur Raja Tiga Kepala masih belum menyerah, ia memamerkan juga harta-harta yang bisa ditawarkan kepada orang yang ingin mau bergabung dengan dunia luar. Penetua Akademi Tianzhen langsung menghentikan kembali Raja Tiga Kepala dan menganggap Raja Tiga Kepala ini hanya mencoba untuk menipu mereka semua. Raja Tiga Kepala mengatakan kepada mereka semua kalau tujuannya hanyalah ingin untuk membentuk negara dewa yang di dalamnya akan memandu orang-orang untuk menuju budidaya abadi. Shihao tidak percaya dengan Raja Tiga Kepala, ia pun menyerang Raja Tiga Kepala menggunakan kekuatannya. Hal ini pun membuat Raja Tiga Kepala kesal karena perkataannya yang tidak dipercaya oleh orang-orang di dunia ini. Yang lalu pun Raja Tiga Kepala menunjukkan apa yang ia maksud dengan ia memunculkan sosok seseorang yang telah ia tahan. Mengatakan bahwasanya ini merupakan jalan budidaya abadi yang ia maksud, yang di sana ia pun menghajar orang tersebut, membuat orang-orang dari Akademi Tianzhen kebingungan apa yang sedang dilakukan oleh Raja Tiga Kepala dan mengapa Raja Tiga Kepala menghajar anggotanya sendiri. Tetapi di saat itu penetua Akademi Tianzhen bisa melihat bahwasanya orang yang dihajar oleh Raja Tiga Kepala mengeluarkan darah berwarna emas, yang membuat mereka seketika menyadari bahwasanya itu bukanlah anggota dunia luar melainkan anggota
anggota dunia mereka yang berasal dari ras penjaga, dan orang ini bernama Duguyu. Penatua Akademi Tianzhen menjelaskan kalau ras penjaga merupakan ras yang telah mengorbankan diri mereka secara heroik untuk menyelamatkan dunia mereka, dan di sini tak menyangka Raja Tiga Kepala memiliki anggota dari ras penjaga, yaitu si Duguyu ini. Tetapi Raja Tiga Kepala mengatakan bahwasanya darah emas yang dimiliki oleh Duguyu merupakan sebuah ilusi yang nantinya ras penjaga akan mengeluarkan sebuah darah hitam yang akan menunjukkan kepada semua orang bahwasanya ras penjaga yang mereka maksud merupakan penghancur yang sebenarnya. Para penatua Akademi Tianzhen tidak percaya dengan perkataan Raja Tiga Kepala, dan mereka menuduh Raja Tiga Kepala hanya mencoba untuk menyebarkan informasi palsu agar mereka memusuhi ras penjaga. Tetapi Raja Tiga Kepala tidak masalah dengan mereka yang tidak percaya, karena Raja Tiga Kepala menganggap mereka nantinya akan percaya sendiri, dan Raja Tiga Kepala akan tetap membuka tawarannya kepada anggota dunia ini untuk mau bekerja sama dengan pihaknya. Penatua Akademi Tianzhen semakin kesal dengan Raja Tiga Kepala yang lalu pun para penatua Akademi Tianzhen mengusir Raja Tiga Kepala dengan mereka menggunakan harta warisan Akademi Tianzhen untuk mengembalikan Raja Tiga Kepala ke dunia luar, yang singkatnya hal tersebut berhasil. Setelahnya pun para anggota Akademi Tianzhen mereka semua memindahkan Duguyu, dan di sana penatua Akademi Tianzhen bertanya kepada Modou apakah Modou mengenali si Duguyu ini. Modou menjawab ia tidak mengenali si Duguyu, tetapi kemungkinan besar saudaranya yaitu Mo Xian mengenali Duguyu. Tak lama kemudian Duguyu ia terbangun, tetapi di sini Duguyu ia menyimpan rasa marah kepada ras dunia ini karena Duguyu menganggap ras dunia ini telah berkhianat kepada ras penjaga. 此行之为一事，血债血偿，斩杀背叛先祖之人。 Duguyu telah mendapatkan penjelasan dari dunia luar bahwasanya ras penjaga miliknya telah dikhianati oleh ras dunia ini, yang padahal dulu ras penjaga telah berjuang untuk dunia ini pada era peperangan kuno. Tetapi setelah pertempuran tersebut, ras penjaga malah dihabisi oleh dunia ini, dan setelahnya ras penjaga diselamatkan oleh ras dunia luar, yang setelahnya pun membuat Duguyu seperti sekarang, yaitu berada di pihak dari dunia luar. Tetapi penatua Akademi Tianzhen mencurigai bahwasanya di sini Duguyu telah ditipu oleh dunia luar dengan cerita yang dibuat-buat oleh dunia luar untuk membuat persisihan antara ras penjaga dan juga ras dunia ini. Duguyu menjawab ras penjaga memiliki keturunan dari darah emas, yang dimana darah emas ini mengandung memori dari leluhur mereka yang membuat memori itu selalu terjaga, yang artinya memang ras penjaga telah dikhianati oleh ras dunia ini. Penatua Akademi Tianzhen membenarkan hal tersebut, tetapi hal itu merupakan tindakan dulu yang dilakukan oleh para pengkhianat dari dunia ini juga, dan era tersebut telah berlalu, yang juga para pengkhianat itu juga telah tidak ada lagi di dunia ini. Dan penatua Akademi Tianzhen bertanya kepada ras penjaga apakah ras penjaga akan mau untuk bekerja sama kembali dengan ras dunia ini untuk melawan ras dunia luar. Duguyu menjawab dirinya tidak memiliki urusan untuk mencampuri masalah kedua belah pihak, dirinya hanya ingin untuk menuntut balas dendam, dan juga di sini Duguyu tidak yakin para ras dunia ini akan bisa menghadapi dunia luar. Penatua Akademi Tianzhen langsung melihat ke arah Shihao, dan di sana mereka menjelaskan bahwasanya sekarang adanya bibit unggulan dari Akademi Tianzhen yang mereka menganggap bibit unggulan ini akan bisa membantu mereka memenangkan pertempuran melawan dunia luar. Duguyu tidak percaya, dan setelahnya pun mereka melakukan pertarungan antara murid Akademi Tianzhen melawan Duguyu untuk membuktikan apakah adanya bibit unggul jenius dari murid Akademi Tianzhen. Yang di sana Duguyu memulai pertarungan dengan ia menantang Xuan Kun bertarung. Xuan Kun menerima tantangan tersebut, ia pun maju melawan Duguyu, yang dalam pertarungan itu ternyata Duguyu mampu untuk bisa mengalahkan Xuan Kun dengan mudah, bahkan bisa memberikan luka kritis kepada Xuan Kun.
Yoyue meminta kepada Du Guyu untuk tidak terlalu kasar kepada mereka semua. Du Guyu menerima permintaan mereka yang lalu pun Du Guyu mengampuni Swan Kun dan juga menghina para anggota dari Akademi Taisue yang menganggap sekarang mereka semua yang seperti semut yang kekuatannya sangat berbeda dengan dunia luar dan menganggap dunia ini tidak memiliki kesempatan untuk bersaing melawan dunia luar. Shihao tertarik dengan kekuatan Du Guyu yang lalu pun Shihao maju untuk menantang Du Guyu. Dengan Shihao langsung menyerang Du Guyu menggunakan kekuatan gunturnya. Yang tetapi serangan Shihao dapat dihentikan oleh Du Guyu, dan di sana juga Du Guyu memuji Shihao karena ia merasakan kekuatan Shihao yang lebih kuat dari para murid lainnya. Yang lalu pun Shihao melanjutkan pertarungan menggunakan kekuatan dari dunia langit dan bumi dan juga mengeluarkan bayangan raksasanya Shihao. Yang setelahnya Shihao menyerang Du Guyu menggunakan kekuatan gunturnya yang serangan itu dapat memberikan luka kepada Du Guyu. Hal ini semakin membuat Du Guyu tertarik dengan Shihao karena ia merasa Shihao memiliki kemampuan untuk bisa menghiburnya. Setelahnya pun Shihao dan juga Du Guyu mereka melanjutkan pertarungan mereka dengan mereka berdua yang beradu pukulan, dan sampai setelahnya mereka berdua beradu serangan senjata. Tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja adanya dua anggota dari orang Akademi Suci yang datang mengganggu pertarungan mereka. Yang ternyata di sana Yuan Hong, yaitu orang pada episode sebelumnya yang telah Shihao hajar. Kini Yuan Hong telah kembali bersama dengan utusan dari Akademi Suci untuk memberikan pelajaran kepada Shihao. Shihao pun merasa jengkel karena Yuan Hong ini yang ternyata ia masih belum menyerah untuk membuat gara-gara dengan dirinya. Yang di sana juga Yuan Hong memberitahu kepada utusan Akademi Suci bahwasannya Shihao lah yang telah mengajar dirinya sambil menunjuk kepada Shihao. Tetapi di sana Shihao langsung maju menghajar Yuan Hong, yang di sini juga tak disangka Du Guyu membantu Shihao yang sampai membuat Yuan Hong mengalami luka akibat serangan gabungan Shihao dan juga Du Guyu. Utusan dari Akademi Suci marah kepada mereka berdua karena dirinya merasa tidak dihormati sebagai utusan Akademi Suci. Tetapi Shihao dan juga Du Guyu mereka berdua tidak peduli, dan malah di sini mereka berdua bekerja sama untuk menghajar si utusan Akademi Suci yang sampai membuat utusan dari Akademi Suci tersebut terbuang jauh dari Akademi Taisue. Setelahnya Shihao merasa terbantu dengan Du Guyu tersebut, dan Shihao bertanya kepada Du Guyu apakah Du Guyu berniat untuk melanjutkan kembali pertarungan mereka berdua. Du Guyu menjawab sulit untuk mereka berdua bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, bahkan jika mereka melakukan pertarungan selama ribuan tahun. Yang di sini sudah menandakan bahwasanya Du Guyu telah menghormati kekuatan Shihao. Dan setelahnya Du Guyu tiba-tiba saja pergi dari sana, dan Shihao pun meminta kepada Du Guyu untuk tidak pergi meninggalkan Akademi Tianzhen ini karena akan berbahaya bagi Du Guyu. Du Guyu menjawab kalau ia tidak pergi jauh, yang dimana ia akan pergi ke makam kuno Origin. Para penatua Akademi Tianzhen langsung mengikuti Du Guyu. Yang setelah mereka sampai di makam kuno tersebut, para penatua Akademi Tianzhen memberitahu kepada Du Guyu bahwasannya tambang kuno Origin ini merupakan tempat yang berbahaya. Namun jika Du Guyu tetap ingin masuk ke dalam tambang kuno ini, maka penatua Akademi Tianzhen bisa membantu Du Guyu, tetapi dengan mereka berdua juga harus membuat perjanjian. Du Guyu menerima kesepakatan dari para anggota Akademi Tianzhen, yang setelahnya pun Du Guyu meminjam artefak mereka untuk bisa melindungi dirinya masuk ke dalam tambang kuno. Dan di dalam tambang kuno tersebut ternyata Du Guyu berniat untuk mencari asal-usul dari ras keturunannya, karena menurut informasi dari dunia luar, tambang kuno ini menyimpan informasi dari sejarah keturunannya Du Guyu, yaitu ras pelindung. Tetapi di sana Du Guyu melihat bahwasanya tambang kuno ini diselimuti oleh kekuatan kegelapan yang membuat Du Guyu tidak bisa untuk menelusuri lebih lanjut dari tambang kuno itu, dan Du Guyu memutuskan untuk mengikuti Akademi Tianzhen ini terlebih dahulu. Yang setelahnya Du Guyu kembali ke tempat para penatua Akademi Tianzhen, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih Du Guyu kepada Akademi Tianzhen yang telah membantu dirinya untuk masuk ke dalam tambang kuno, di sini Du Guyu akan mau ikut bersama dengan Akademi Tianzhen
Tiansan untuk menelusuri alam pemakaman. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan para anggota Akademi Tiansan yang mereka telah masuk ke dalam kapal untuk menuju ke lokasi dari alam pemakaman yang tujuan mereka adalah untuk mencari harta karun, terutama mendapatkan benih abadi. Dan di sana Shi Hao bertanya kepada Du Guyu mengenai lokasi dari tambang kuno. Apakah Du Guyu menemukan jawaban mengenai darah hitamnya Du Guyu dari tambang kuno tersebut? Du Guyu menjawab untuk tidak peduli dengan dirinya, dan Du Guyu menyarankan kepada Shi Hao untuk memulihkan kekuatannya setelah pertarungan mereka sebelumnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja kapal mereka mendapatkan serangan dari kapal penjahat ataupun makhluk energi jahat yang berasal dari energi pertempuran kuno. Dan di sana para penatua Akademi Tiansan mereka menghadapi makhluk energi jahat raksasa, sedangkan para murid lainnya mereka menghadapi para bawahan makhluk energi jahat. Dan di sana Shi Hao berhasil untuk menghancurkan salah satu dari makhluk energi jahat. Dan setelah Shi Hao mengalahkan makhluk energi itu, tiba-tiba saja tubuh dari makhluk energi itu masuk ke dalam tubuh Shi Hao, dan Shi Hao merasakan kekuatan jiwanya yang semakin meningkat. Dan di sini Shi Hao pun menyadari bahwasanya para makhluk energi jahat ini setelah mereka kalahkan dapat berubah menjadi energi yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan kita akan melanjutkannya lagi cerita ini di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 此行之为一世，血债血偿，斩杀背叛先祖之人。你很强，